mengenai materinya iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ya. Itu materinya. Ya. Ini iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kelas 8 semester 1, Pak Haji. Terus adapun ini dilaksanakan di sekolah saya SMP Negeri 2 Karangmojo. Materi yang pertama iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kelas apa, kelas B? 7A. PAI 7A. Kelas 7A. Nah, gitu ya. PPG 7A. Iya. Bisa nggak menyebutkan rumusan tujuan pembelajarannya? Ini tujuan pembelajarannya. Satu, peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan dan membacakan dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Tiga, peserta didik mampu menyebutkan 4 kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oh, gitu. Ya. Memahami itu kata kerja operasional apa bukan? Ya, operasional dari. Bu tahu nggak artinya kata kerja operasional? Jadi siswa diharapkan memahami. Ya, kata memahami. Ya, memahami itu kata kerja operasional apa bukan? Menurut saya bukan. Oh, gitu. Kata kerja operasional adalah kata kerja yang berupa tindakan. Namanya operasional. Operasi ya, tindakan. Tindakan. Memahami tindakan bukan. Kata kerja operasional itu bisa diamati, misalnya menyebutkan. Itu kan bisa diamati. Mendefinisikan. Siswa dapat mendefinisikan. Siswa dapat menyebutkan. Siswa dapat mengurutkan. Kalau memahami, mengetahui itu bukan operasional. Kata kerja operasional. Coba gimana cara mengetahui? Kan nggak tahu. Tapi kita akan melihat misalnya, coba sebutkan 5 macam atau sebutkan makna beriman kepada Allah. Nah, begitu. Kan? Oh iya, Pak Haji. Iya. Gitu. Nah, ini kalau menyebutkan ya, misalnya peserta didik mampu menyebutkan, itu operasional. Tapi kalau memahami bukan. Makanya nanti tolong diganti, ya. Ya. Misalnya menyebutkan atau mendefinisikan. Dan kata-kata ini untuk ukuran SMP, anak SMP ini belum hot, itu masih apa namanya, masih lot ya, masih low dia, belum hot. Jadi dia rendah. Yang tinggi itu TPK-nya itu adalah misalnya mendiskusikan, mengklasifikasikan, gitu ya, membuat gambaran, itu gitu, menghafalkan atau menerjemahkan dalil nakli tentang iman. Di sini yang kedua. Ya, karena udah SMP, gitu, ya. Terjemahkan. Iya, Pak Haji. Pendekatan yang digunakan apa, Bu? PBL. PBL. Apa ya. itu PBL? Problem based learning. Problem based learning. Apa yang dimaksud dengan problem based learning? Suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa. Nah, ini dalam RPP itu permasalahannya apa? Kan berdasarkan permasalahan. Permasalahan yang dimaksud itu permasalahan apa? Di RPP Ibu, ini apa yang jadi
problemnya itu Ibu harus tahu sebagai guru. Ya, siswa bisa mengerti arti iman kepada kitab-kitab Allah, bagian dari rukun iman gitu. Jadi memang siswa belum mengetahui, siswa belum menguasai. Diberi penjelasan sebelumnya, kan saya sebelumnya sudah menerangkan mengenai rukun iman, Pak Haji, gitu. Atau begini, coba sebutkan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ada berapa, Bu? Langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 bagian besar. Jadi saya pancing. Ada 3. Pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Iya, apa saja ulangi? Pendahuluan, kegiatan Pendahuluan, inti, penutup. inti, Penutup. itu. Nah, itu di langkah pembukaan itu isinya apa saja? Salam atau berdoa pagi. Terus membaca atau literasi, biasanya saya membaca siswa seluruhnya membaca surat-surat pendek, hafalan gitu, hafalan pendek. Terus absensi, resensi, terus persepsi gitu. Apa itu persepsi? Mengulang kembali. Oke. Terus Setelah itu baru masuk kepada materi kegiatan inti setelah memberitahukan tujuan dari pembelajaran ini. jadi yang paling utama di pembukaan itu sebetulnya salam doa itu sudah pasti ya. Yang paling penting itu 1, persepsi. 2, elisitasi atau yang menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu pretest. Tahu Ya. pretest? Ya, tes awal. Ya, tes awal. Tahu tujuannya enggak tes awal? Gunanya untuk apa pretest? Melihat sejauh mana siswa dalam mendalami materi yang akan diberikan. Kalau tujuan pembelajaran disampaikan itu alasannya apa? Tujuannya apa? Tahu nggak? Untuk mengetahui bahwa materi yang akan disampaikan ini mempunyai tujuan yang telah disampaikan. Jadi tujuan pembelajaran disampaikan itu agar siswa itu mengetahui apa-apa yang hendak dicapai. Itu. Oh, saya harus bisa ini toh. Itu gitu. Itu tujuannya. Jadi itu kayak semacam guideline ya. Ya. Ya, sekarang buka Bu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 10. Udah, Pak Haji? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaqdibun. Sadaqallahul adzim. Atau dilanjut, Pak Haji? Ya, sudah cukup. Coba itu ada fi qulubihim maradun fazadahumullah. Itu bacaan apa, Bu? Ada mim sukun ketemu dengan mim Idgham mimi. Idgham mimi. Idgham mimi. Oke. Ada bacaan matnya enggak? Ada lam. Faja. Faza 1, terus
Madahumullahu marodo. Terus Walahum azabun alim alimum bima kanu yakdibun. Mad alili sukun. yakdzibun itu mad apa? Mad alili sukun. Ada berapa panjang? 2 harkat. Inilah Oke. saya. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, halo. Bu Sri Sumaryati bisa live sekarang. Ya, Pak. Oke.